فاشفع لنا أنت الكريم يا أيها الغوث سلام الله عليك ربه بإذن الله انظر إلي سيدي بنظرة موصلة لحضرة العليا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسير استقبل بنا بريق وألف بيننا يا ربنا أما بعد Nuwun sewu kepangkan hadratul mukarram Sayyidina wa Murabbi Baki Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alli salawat al-Fidiyah Qadasallahu sirrah wa radiyallahu anhu yang senantiasa kita dirikan, kita taati dan kita muliakan. Kepangkuan hadratul mukarramah bagi Ummul Wahidin yang senantiasa kita dirikan, kita taati dan kita muliakan. Kepangkuan hadratul mukarramah Romo Kiai Haji Abdul Hamid yang senantiasa kita dirikan, kita taati dan kita muliakan. Kepangkuan hadratul mukarramah ibunya yang beserta keluarga yang senantiasa kita dirikan dan senantiasa kita muliakan. Hadratul muhtaramah para bapak alim ulama, para masyayikh asatidz wal asatidzah yang kami muliakan. Para bapak pejabat pemerintah, baik TNI, Polri, yang berkenan hadir yang kami muliakan. Segenap panitia penyelenggara mujahadah bersama Provinsi Jawa Timur yang kami muliakan. Para remaja yang kami cintai, kanak-kanak yang kami sayang. Hadirin hadirat minal mujahidin wal mujahidat rahimakumullah. Kepada muqasimul awqat yang kami hormati,
di dalam hal memanjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada para ahbabillah, para awliya Allah, khususnya kepada beliau Muhammad zaman radhiyallahu anhu. Kami makmum kepada pembicara yang rendah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kami matur, perkenankanlah kami mohon dukungan doa restu, terutama kepada Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid. Mudah-mudahan di dalam kami melaksanakan tugas ini senantiasa diiringi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa mendapatkan pancaran nabrah beliau waktu hadat zaman radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Atas kepercayaan yang telah diberikan kepada diri pribadi kami untuk melaksanakan tugas ini, kami menyampaikan ribuan terima kasih, teriring doa jazakumullahu khairan wa sa'adah di dunia wal akhirah. Tanpa doa restu dari panjenengan semuanya, terutama doa restu dari Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid, sungguh kami benar-benar merasa buntu jalan karena kami menyadari segala keterbatasan yang ada dari pribadi kami. Untuk itu, mari sejenak kita sekali lagi menghubungkan rohaniyah kita. Kita mohon syafaat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon pancaran nabrah beliau waktu hadat zaman radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Ya ayyuhal ghafir salamullah alaika rabbi bi'idhnillah andur ilayya sayyidi wasilati ila hadratillah ya sayyidi ya ayyuhal ya sayyidi ya ayyuhal ya sayyidi ya ayyuhal Al-Fatihah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin di dalam hati kita berangkat dari rumah tidak pernah membayangkan kita akan berada di majelis seperti ini. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diletakkan dalam suatu majelis permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam majelis mujahadah, dalam majelis taubatan nasuha, dalam majelis zikir, dalam majelis sholawat, bahkan di dalamnya
kita merasakan ini adalah majlis Maulidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah memberikan kekuatan kepada panjenengan semuanya bisa menghadiri acara pada malam hari ini. Demikian juga jauh sebelumnya Allah telah memberikan kekuatan kepada seluruh panitia penyelenggara untuk memilihkan tempat yang begitu nyaman, begitu rasa-rasanya, begitu menyenangkan, karena di dalam majelis ini kita bisa melaksanakan bermujahadah, mengeluarkan kekuatan lahiriah dan batiniah untuk berjuang fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya panjenengan dari rumah mungkin membayangkan jauhnya kilometer atau mungkin tempatnya nanti bagaimana. Itulah angan-angan manusia yang terkadang itu jauh dari apa yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sesuatu yang mustahil jika Allah menghendaki. Segala sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi ternyata begitu indah Allah takdirkan. Kita dikumpulkan dalam majelis mubarak dalam keadaan sehat walafiat, kemudian kita difasilitasi dengan tempat yang begitu menjadikan kita merasa bahwa kita berada di bumi yang begitu aman, makmur dan sejahtera. Lebih-lebih kita semuanya di dalam naungan bendera perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk kesemuanya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya pada malam hari ini, marilah kita dasari kita hadir di majelis ini semata-mata dari perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di majelis ini merasa semata-mata hanya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di majelis ini, marilah kita niyati derek tuntunan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita bisa hadir di majelis ini, kita merasakan semua ini berkat jasa-jasa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga mari kita tingkatkan, kita hadir di majelis ini karena mengikuti tuntunan beliau alaihi salawat wahidiyah. Karena mujahadah nisbusana merupakan rangkaian mujahadah yang telah dituntunkan oleh beliau alaihi salawat wahidiyah, yang di dalamnya mengandung rahasia yang hanya akan diberikan kepada orang-orang yang mau melaksanakan, yang mau mendatangi, kemudian mampu memanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Dan mari kita niati kehadiran kita di majelis ini semata-mata karena jasa beliau alaihi salawat wahidiyah. Pengamal salawat wahidiyah diikat dalam satu ajaran akidah tauhid yang sangat mendasar, menghantarkan kita kepada iman musyahadah, iman yang sesungguhnya, iman yang diharapkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menyadari kedudukan kita masing-masing. Sebagai individu, kita akan menyadari bahwa masing-masing mempunyai tugas dan kedudukan sesuai dengan kapasitas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip dawuh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, bahwa sesungguhnya tidak akan rusak manusia yang tahu kedudukannya masing-masing. Bagi kita kaum bapak, jika kita menyadari kedudukan kita sebagai kaum bapak tidak mudah. Bapak diberikan amanah, diberikan istri,
diberi anak, diberi rumah tangga, maka bapak menjadi nahkoda, pemegang kendali tali rumah tangga yang telah diamanahkan kepada Allah oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang berupa bapak. Sebagai laki-laki, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melebihkan dibanding kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Begitu juga kaum ibu, jika menadari kedudukannya sebagai kaum ibu, maka ibu akan menempatkan kedudukannya dengan hati-hati, karena ibu telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan perempuan di dalam rumah tangganya adalah pengayom, menghantarkan anak-anaknya untuk menjadi permata hati keluarga, meneruskan cita-cita kedua orang tuanya, menjadikan generasi robbani yang meneruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memegang tongkat estafet perjuangan pemimpin di negeri ini di masa yang akan datang. Sebagai remaja, tentunya punya tugas yang berat. Kedudukan remaja adalah penerus perjuangan kedua orang tua, penerus perjuangan generasi yang akan datang. 10 tahun mendatang, bagaimana kondisi orang tua, rumah tangga orang tua, kondisi bangsa dan negara terletak di tangan remaja. Demikian juga kedudukan kanak-kanak. Walaupun kanak-kanak belum punya dosa, kanak-kanak di dalam asuhan penuh kedua orang tuanya, namun kanak-kanak dilibatkan juga dalam perjuangan kesadaran kafir Allah wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kanak-kanak mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Kanak-kanak belum punya kepentingan apa-apa, anak-anak doanya sangat mustajabah. Maka kedua orang tua jika mampu memanfaatkan kedudukan kanak-kanak di dalam perjuangan wahidiyah, maka sungguh beruntung kedua orang tuanya. Ayah bundanya akan mempunyai investasi bukan hanya kehidupan di dunia, begitu juga lebih jauh lagi kehidupan di akhirat nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah, lebih jauh lagi kedudukan kita sebagai khalifah fil ardi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semuanya bukan tanpa tujuan. Allah menciptakan kita semuanya begitu jelas, sering kita dengar diulang-ulang supaya kita melekat di dalam hati ini. Sesungguhnya Allah menciptakan kita hanya untuk menjadi pemimpin, memanfaatkan, memakmurkan, memperbarui, juga mempertanggungjawabkan kelangsungan bumi yang diberikan kepada kita semuanya ini. Karena di bumi ini kita tinggal, bumi ini adalah ladang kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh, ad-dunya majra'atul akhirah. Sesungguhnya dunia ini adalah ladang akhirat. Namun kita juga hati-hati tentang menyikapi keberadaan dunia ini. 14 abad yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menginformasikan bagaimana kita seharusnya mensikapi dunia ini. Karena dunia ini mempunyai sifat-sifat yang sudah begitu mudah kita kenali. Karena di dunia ini pula kita bisa merasakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmatul ijad maupun nikmatul imdad. Dalam salah satu ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita semuanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati 'adzabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa maghfiratun wa ridwanun min Allah
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Allah kabarkan kepada kita semuanya, ketahuilah sesungguhnya dunia itu adalah tempatnya main-main. Mulai orang tua, remaja, kanak-kanak, semuanya senang main-main. Permainan dibuat sedemikian rupa sehingga manusia itu mempunyai kesenangan melalui main-main. Itulah sifat dunia yang pertama. Sifat dunia yang kedua adalah lahmun, senda gurau. Tidak ada satupun manusia yang tidak senang senda gurau. Semuanya, orang kecil, orang dewasa, orang tua, semuanya senang bersenda gurau dalam segala bidang, dalam segala aktivitasnya. Manusia menyempatkan dirinya untuk bersenda gurau dengan sesama kawannya, dengan keluarganya, bahkan dengan lingkungannya, bercengkrama, bergurau. Itulah salah satu sifat dunia. Yang ketiga, watafahur. Watafahur bainakum berarti manusia itu senang berbangga-bangga, bangga dengan keberadaannya sendiri, bangga dengan keberadaan orang lain, bangga dengan kesuksesan, bangga dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ini kebanggaan itu hanya sementara. Manusia yang cerdas intelektualnya memanfaatkan segala anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana untuk mengabdikan diri kepadanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Hujurat Allah mengingatkan tentang keberadaan manusia dengan sifatnya yang senang berbangga-bangga. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna bainakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Setelah kita saling mengenal satu antara lain, harapannya tumbuh kasih sayang, tumbuh cinta antara satu dengan yang lain. Dan ini sudah ditegaskan Allah dalam Al-Quranul Karim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqarrabin minal khayli wal musawwati minal an'ami wal harth. Dihias kecintaan manusia kepada jenis kelamin, kepada binatang ternak. Jenis kuda berarti tunggangan, kalau zaman sekarang bisa dikatakan mobil. Sawah ladang, itulah kehidupan dunia. Oleh karena itu, semuanya setelah tumbuh kenal, tumbuh sayang dengan kelebihan satu dengan yang lain, harapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kita tumbuh ta'awun, saling tolong menolong, saling mengasihi, saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Janganlah kamu tolong menolong dalam hal kemungkaran, tolong menolonglah kamu dalam hal kebajikan. Setelah kita mengetahui kedudukan kita masing-masing dengan segala kelebihan dan kekurangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takut kepadanya. Yang paling takut kepada Allah di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang diberikan ilmu kesadaran, ilmu ma'rifat billah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami lanjutkan ciri dunia yang keempat. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ciri dunia Allah informasikan kepada kita semuanya
kafir minal amwal, saling banyak-banyakan harta. Harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah amanah. Allah ingatkan, waspadalah wahai manusia, sesungguhnya syaitan itu akan bersyirkah kerjasama dengan kamu sekalian dalam hal mencari harta dan dalam hal membuat anak. Oleh karena itu Rasulullah berpesan, ketika kita mencari harta sebagai sarana kita untuk memudahkan hidup kita di dunia ini, hendaklah senantiasa didasari dengan niat ilah dan benar. Karena jika tidak, maka setan akan bersyirkah di situ. Maka keberkahan rezeki yang diberikan kepada kita semuanya, semakin banyak rezekinya, semakin banyak hartanya, bukan semakin memperjelas kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan memperjelas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan memperjelas kemaha besaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru semakin mempertebal akunya, mempertebal egonya, maka semakin sombonglah manusia itu. Sehingga harta yang bermanfaat adalah harta yang digunakan untuk jihad fi sabilillah, harta yang digunakan untuk mendatangi segala sesuatu yang menjadikan Allah ridho, menjadikan Rasulullah SAW ridho. Itulah harta yang berkenan, harta yang akan kita bawa. Karena sesungguhnya harta yang ada di tangan kita itu adalah titipan. Harta milik kita itulah yang sudah kita sedekahkan. Itulah harta kita gunakan untuk berjuang fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena harta yang kita miliki ini setiap hari memanggil kepada kita, wahai manusia, ketika aku masih di tanganmu, aku masih sedikit. Ketika aku berikan kepada orang lain, maka aku akan bertambah banyak. Wahai manusia, ketika harta dalam genggamanmu, engkau menjaga aku, tapi begitu engkau berikan kepada orang lain, maka akulah yang menjagamu. Wahai manusia, ketika harta dalam genggamanmu, maka aku menjadi musuhmu. Tapi ketika harta itu engkau gunakan di jalan Allah, maka akulah yang akan menjadi temanmu besok yaumul qiyamah, menjadi lentera di yaumul barzah, di mana kegelapan itu akan menggelangi. Begitu juga tanah yang kita pijak ini, ciri kecintaan manusia yang keempat. Di samping cinta memperbanyak harta, kekayaan, menumpuk-numpuknya, maka manusia di dalamnya senang wakafir bil amwal wal anfus wat thamarat, senang menumpuk-numpuk harta dengan segala kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bumi yang kita pijak, yang setiap hari kita keruk, kita manfaatkan untuk kepentingan hidup kita, bumi ini setiap hari menjerit, memanggil kepada kita, terutama kepada orang-orang yang mempunyai hati nurani. Wahai manusia, di atas bumiku engkau tertawa ketika melakukan dosa, maka ingatlah suatu saat engkau akan masuki ke dalam perutku dalam keadaan menangis. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadirin hadirat, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, di sini yang disuruh adalah orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, yang percaya dengan hari kiamat, yang percaya dengan yaumul ba'ats, yang percaya dengan pertanyaan kubur, yang percaya dengan adanya yaumul jaza. Di sana Allah Subhanahu mengatakan, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari ingat Allah.
sesungguhnya orang-orang yang demikian itu adalah orang yang merugi. Maka belum oleh seorang wahidiyah memfasilitasi kita, memberikan suatu wadah bagi kita semuanya, supaya hidup kita mampu kita laksanakan sesuai dengan kehidupan kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan apa yang kita miliki. Kita dibariskan dalam satu wadah perjuangan. Fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina amanu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah fa ulaika humul muflihun wa ulaika humul faizun. Hadirin, orang-orang yang beriman berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, itulah orang-orang yang beruntung, dan orang-orang itulah yang nanti akan mendapatkan keberuntungan dari dunia, lebih-lebih nanti keberuntungan di yaumul qiyamah. Panjenengan hadir di majelis ini pasti mengeluarkan biaya yang banyak. Harta panjenengan dikurangi sedikit bagi yang punya sedikit, yang banyak mengeluarkan banyak. Panjenengan jiwanya juga hadir di majelis ini, bukan begitu saja Allah memberikan kepada semua manusia. Panjenengan telah terpilih, panjenengan mengeluarkan harta, benda, bahkan jiwa, tenaga panjenengan untuk mensukseskan acara mujahadah Hifdzullah pada malam hari ini. Ini adalah bentuk perjuangan hadirin-hadirat. Berjuang dengan sholawat wahidiyah dan ajarannya, dengan tujuan supaya diri kita, keluarga kita, tetangga kita, umat dan masyarakat kita sadar kembali mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang di zaman sekarang hadirin hadirat berbeda dengan perjuangan di zaman penjajahan 45. 1945 sudah kita ketahui berapa banyak gugur para syuhada mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk melahirkan bangsa yang begitu besar, bangsa yang begitu makmur dan sejahtera seperti Indonesia ini. Pada zaman Rasulullah banyak gugur para syuhada untuk mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya di Indonesia. Zaman sekarang ini kita tidak harus mengangkat senjata, kita tidak harus mengangkat bambu runcing, kita tidak harus bermusuhan dengan musuh yang membawa tank baja. Namun informasi ini sudah kita dapati jauh 14 abad yang lalu. Rasulullah SAW bersabda, "Raja'na jihad asghar ila jihad akbar." Ila ya Rasulullah, wa ma jihad akbar? Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jihadun nafsi. Kita telah pulang dari peperangan yang kecil, tapi akan ada perang yang lebih besar. Para sahabat heran, para hadirin, karena saat itu banyak syuhada berguguran, demikian juga musuh banyak yang berguguran. Tapi mengapa dikatakan ini perang kecil? Para sahabat bertanya, adakah peperangan yang lebih besar lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ada. Apa itu ya Rasulullah? Jihadun nafsi. Perang pada zaman sekarang ini musuhnya tidak jauh-jauh, musuhnya adalah di dalam diri kita sendiri. Musuhnya adalah nafsu kita sendiri-sendiri. Karena pada hakikatnya Allah menciptakan nafsu adalah sebagai bentuk sarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bukan malaikat yang tanpa nafsu senantiasa taat kepada Allah, tapi nafsu punya karakteristik sendiri, nafsu punya sifat sendiri
yang harus kita waspadai. Kita bukan nabi, kita bukan turunan orang yang hebat, kita bukan keturunan orang yang istimewa, tapi kita belum al-salat wahidiyah diajak untuk senantiasa tazkiyatun nafsi anil ini, yaitu membersihkan hati kita dari penjara nafsu-nafsu kita, penjara tirani yang ada di dalam hati kita, yaitu kepentingan hawa nafsu yang sudah diinformasikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya yang mulia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika itu Nabi Yusuf merasakan betul betapa liciknya nafsu. Hadirin, innan nafsa la'amarratin bisu' ila ma rahima rabbi. Sesungguhnya aku tidak akan mau dikuasai oleh nafsuku, karena sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak aku jauh dari Tuhanku. Oleh karena itu hadirin hadirat, ulama sufi mengatakan sepakat membersihkan hati dari kotoran-kotorannya, cengkraman hawa nafsu, kecintaan dengan duniawi yang berlebihan. Itu adalah wajib hukumnya. Maka lahirlah sholawat wahidiyah di tengah-tengah kita. Kita disucikan hati kita dengan bermujahadah, sungguh-sungguh dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang dirangkai dengan semangat yang pasti mustajabah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi hadirin-hadirat, kita dihiasi dengan ajaran wahidiyah supaya kita tidak menjadi orang yang menjelek. Artinya kita tidak tertipu besok dia mulai kiamat. Sepertinya saya sudah banyak beramal, sudah sedekah, sudah sholat, sudah banyak berbuat kebajikan, tetapi ternyata dia mulai kiamat kita akan menjadi orang yang terkejut apabila niatan kita ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh dari ruhul ibadah, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa bihi wajah. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali amal yang dilakukan semata-mata hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadirin hadirat perjuangan wahidiyah, bukan hanya sekedar teori. Kita diperkenankan dengan ajaran lillah billah, lil rasul bil rasul, lil ghaus dan seterusnya. Jika tanpa mujahadah, tanpa jihadun nafsi, tanpa dengan kesungguhan, dengan hati yang bebe-bebe, hati yang mahabbah itu cinta, mahabbah selain cinta takut kepada Allah, tidak akan mungkin kita berasa bisa mendapatkan mutiara yang terkandung di dalam ajaran wahidiyah. Oleh karena itu, malam hari ini marilah kita bersama-sama membuka hati kita. Kita terima fatwa dan amanah Hadratul Mukarram Ramati Haji Abdul Hamid Majid yang akan mentarbiyah kita, mendidik kita supaya kita menjadi manusia yang mampu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Karena sholawat yang panjenengan akan baca nanti tidak ada satupun aurat di dalam lembar wahidiyah yang di dalamnya itu hanya kepentingan pribadi. Sholawat wahidiyah adalah mencakup kepentingan pribadi, namun lebih jauh kepentingan umat dan masyarakat jami'ul alamin. Hadirin, bukan hanya sekedar kepentingan kita untuk di dunia, namun lebih jauh lagi sholawat wahidiyah memberikan jawaban kepada kita semuanya tentang kebutuhan kita besok yaumul qiyamah. Bukan hanya kepentingan lahiriah kita, namun sholawat
Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa dengan banyaknya harta berlimpah, kedudukan puncak akan mendatangkan kebahagiaan. Namun manusia semuanya sepakat, baik itu yang beriman maupun yang tidak beriman, lebih-lebih pengamal surat Al-Fatihah sudah merasakan betul sesungguhnya kebutuhan kita yang sangat mendasar hanyalah iman yang mendasar, akidah yang benar, yaitu sadar fakiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pengamal wahidiyah dijadikan oleh ahli salat wahidiyah sebagai manusia yang intelektual, artinya manusia yang cerdas, memanfaatkan umurnya untuk amanu wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, senantiasa beramal didasari iman yang diamalkan, senantiasa bersabar dan saling berikan nasihat di dalam kebenaran. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah pada malam hari ini kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Kita bersama-sama menundukkan hati kita, menundukkan jiwa kita bermunajat, matur sendiri-sendiri, karena yang tahu kondisi kita adalah kita masing-masing. Kapasitas iman kita yang tahu adalah kita sendiri-sendiri. Orang-orang yang beriman ketika disebut asma Allah, hatinya akan bergetar. Semakin tawakal kepada Allah, ditingkatkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setelah kita mundur dari majelis ini, Allah tingkatkan iman kita, Allah tingkatkan ketakwaan kita, Allah tingkatkan ghirah semangat kita dalam berjuang wafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin kita terbatas sekali kemampuan kita. Jika perjuangan ini Allah berikan di bangsa lain, mungkin di negara lain atau makhluk yang lain, semuanya akan siap. Kita sudah terpilih oleh Allah menerima amanat perjuangan ini. Hanya satu hadirin, karena biqudratillah, biquwatillah, bisyafaati Rasulillah, bibarakatillah di hadal zaman radhiyallahu anhu, kita mampu memegang amanah perjuangan ini hadirin. Tanpa itu semua, sekuat apapun kita akui mungkin kita punya kemampuan, tidak akan mungkin semua itu akan bisa kita wujudkan. Mari bersama-sama kita makan sendiri-sendiri. Jangan sampai perjalanan ini terhenti di sini setelah kita melangkahkan kaki pulang ke rumah masing-masing. Perjuangan kita berada di depan mata ini, di dalam keluarga kita, di tetangga kita, lebih jauh lagi umat dan masyarakat menunggu kita. Karena sesungguhnya sholawat wahidiyah ini adalah salah satu metode tasawuf di akhir zaman, di abad modern yang manusianya serba sibuk, manusianya serba individu, manusianya sifatnya materialistis, namun wahidiyah hadir di tengah-tengah kita. Jika kita tidak mampu memanfaatkan wahidiyah dan ajaran ini, maka pepatah mengatakan seperti ayam di lumbung padi mati kelaparan. Yang dibaca adalah sholawat tauhid, tapi sejauh ini kita belum
ketidaktahuan kita, keterbatasan kita, kezaliman kita, mungkin ketidaktepatan kita di dalam menjaga niat kita. Mari kita tundukkan, kita semuanya matur sendiri-sendiri. Rasulullah hadir di majelis ini, hadirin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Kita berada di taman surga malam hari ini, hadirin. Karena hati-hati yang hadir di majelis ini semuanya sedang zikrullah, ingat kepada Allah, ingat kepada habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di belakang sana, di luar sana, ada yang di pojok hatinya sedang hudur menatap kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelis ini. Kita sambut dengan penuh kecintaan, dengan penuh kerinduan, ta'zim, mengagungkan. Yang hadir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika hati kita kosong dari mahabbah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat inilah waktunya kita memohon belas kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya. Karena Rasulullah sangat belas kasih, sayang, Raufur Rahim. Alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Sangat kasih sayang, lebih-lebih kepada orang-orang yang menyebut asma beliau dengan penuh kecintaan dan kerinduan. Al-Fatihah. Ya Syafi'ul Khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqiha bilana wa aslahu wa muhammadin fakutana abatawah walisani ya sayyidi siwaka fa intarut takutusan sanhat. Ya Syafi'ul Khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqiha wa aslahu wa rufahu adri fakutana abatawah walisani ya sayyidi siwaka fa intarut
masuk ke dalam kuburnya dalam keadaan tersenyum hati-hati. Pun juga sebaliknya, bagi siapa yang banyak tertawa terbahak-bahak, padahal dia melakukan maksiat di atas dunia ini, maka ketika nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah, dia akan menangis, bukan air mata yang keluar, tapi darah yang sudah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung nyawa masih bersatu
Jika kerasnya mata hati kita belum juga melunak, masih ada jalan satu yang harus kita tempuh. Jangan putus asa. Kita punya guru yang hatinya senantiasa tawaf di hadapan Allah. Siri-siri beliau laksana air yang merendas di pohonan. Beliau menanggung segala urusan ahli dunia termasuk santri-santri banyak ini. Urusan dunia kita, akhirat kita, lahirnya kita, batinnya kita. Mari kita mohon panjangkan wa huwa ahli dunia. Beliau tahu kondisi ahli dunia ini. Bila dalam mengenal Rasulullah SAW yang mendidik hati kita, yang mampu memancarkan tahun yang bertajalli kepada kita semuanya. Ya ayyuhal marilah di malam ini kita basahi dengan tetesan air mata taubat kita. Mudah-mudahan di tempat kita berpijak ini Allah lindungi dari bahaya-bahaya bencana yang melanda kita. Bahaya bencana yang melanda keluarga kita, tetangga kita, dan negeri kita tercinta ini. Mari hari ini melalui kasih sayang utusan Allah, hamba soleh, hadirin hadirat rahimakumullah. Sesungguhnya tidak akan pernah diturunkan azab Allah selama Rasulullah ada di sisi kita, selama Allah berada di sisi kita, di dalam rumah tangga kita, di setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pasti kita akan senantiasa dilindungi oleh Allah, terhindar dari segala mara bahaya. Oleh karena itu hadirin, tidak ada satu kata yang patut kami ucapkan melalui mimbar barokah ini. Selamat berjuang, selamat berjuang, berjuang kafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita besok di yaumil qiyamah dipertemukan kembali dalam majelis seperti ini. Hadirin, dari
Allah janji wa yanqalibu ila ahlihi masrura, akan dikembalikan lagi kepada ahlinya, kepada sahabat baiknya, kepada semua pengalaman baiknya dengan keadaan gembira. Akhirul kami segala salah dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu